Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan dari kitab Tobit bab 5 ayat 4 sampai 5, ayat 11 sampai 13 dilanjutkan dengan ayat 15 sampai 23. Maka keluarlah Tobia untuk mencari seseorang yang mau pergi bersama dengannya ke negeri Media dan yang tahu jalannya. Didapatinya malaikat Rafael yang berdiri di hadapan Tobia. Hanya Tobia tidak tahu bahwa dia itu seorang malaikat Tuhan. Berkatalah Tobia kepadanya, "Dari mana engkau, hai pemuda?" Sahutnya, "Dari saudara-saudaramu orang Israel. Aku datang kemari untuk mencari pekerjaan." Tobia pun lalu bertanya kepadanya, "Tahukah engkau jalan ke negeri Media?" Tobit menyambung pula, "Saudara dari keluarga mana dan dari suku mana? Nyatakanlah kepadaku, saudara." Sahut Rafael, "Apa perlunya suku itu?" Tobit pun lalu berkata kepadanya, "Aku hanya mau tahu kebenarannya saja, siapa engkau dan siapa namamu." Sahut Rafael, "Aku ini Azaria bin Ananias yang besar, seorang saudaramu." Tobit menyambung lagi, "Aku hendak memberikan upah kepadamu sedirham sehari dan penghidupan seperti penghidupan anakku sendiri. Hendaklah pergi bersama dengan anakku, maka aku akan menambah lagi upahmu itu." Sahut Rafael, "Aku mau pergi bersama dengan anakmu, jangan khawatir. Kami berangkat dengan sehat walafiat, dan dengan sehat walafiat kami nanti kembali pula, sebab jalannya aman." Sahut Tobit, "Tuhan memberkati engkau, saudara." Kemudian dipanggilnya anaknya dan berkatalah ia kepadanya, "Bersiap-siaplah nak untuk perjalanan itu dan pergilah bersama dengan saudaramu ini. Semoga Allah yang ada di sorga melindungi kamu berdua di sana dan mengantar kamu kembali kepada aku dengan sehat walafiat. Semoga malaikat Tuhan menyertai kamu di jalan dengan perlindungannya." Maka keluarlah Tobia untuk berangkat. Ia memeluk ayah serta ibunya. Berkatalah Tobit kepadanya, "Selamat jalan." Tetapi ibunya menangis dan berkata kepada Tobit, "Mengapa anakku kau suruh pergi? Bukankah ia penopang kita yang sudah lanjut usia, oleh karena tetap dapat melayani kita? Uang sebenarnya tidak lebih dari uang saja. Masakan uang itu menjadi pengganti anak kita? Cukuplah bagi kita hidup sebagaimana dianugerahkan Tuhan kepada kita." Sahut Tobit, "Jangan berhayal, Adinda. Anak kita berangkat dengan sehat walafiat dan dengan sehat walafiat ia nanti kembali pula. Dengan mata kepala sendiri Adinda akan melihat dia pada hari ia kembali kepada Adinda dengan sehat walafiat. Jangan berhayal, jangan takut-takut Adinda oleh karena mereka. Sebab malaikat baik menyertai anak kita dan perjalanannya akan berlangsung dengan baik. Nanti ia kembali dengan sehat walafiat." Maka istrinya berhenti menangis. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudari yang terkasih, pernahkah Anda merasa kesepian? Sebagai manusia, kita pasti pernah merasa kesepian. Kita merasa sendirian. Kita merasa cemas. Kita merasa takut. Dalam situasi kesepian itu, kita membutuhkan kehadiran seseorang. Kita membutuhkan orang yang dapat membantu kita. Kita membutuhkan orang lain bahkan untuk sekedar mendengarkan keluh kesah kita. Kita membutuhkan orang lain agar kita dapat keluar dari perasaan kesepian yang menyiksa itu. Ada satu pengalaman kesepian dan ketakutan yang saya alami sekitar 30-an tahun yang lalu. Sebagai seorang anak yang lahir dalam keluarga petani, saya tentu harus turut membantu pekerjaan orang tua untuk mengurus padi di sawah. Ada satu tahapan dalam bertani padi yang harus dilalui, yaitu menjaga padi dari hama burung. Istilahnya dalam bahasa Batak Toba yaitu mamuro. Ketika musim mamuro tiba, saya sudah harus berangkat ke ladang pukul 5.30 pagi. Sebab kalau tidak begitu, burung-burung akan memakan padi yang sudah mulai berbulir itu. Sebagai anak-anak yang masih berusia 7 tahun, saya merasa begitu takut karena harus pergi ke ladang pagi-pagi buta sekali.
Dalam perjalanan menuju ke ladang pun saya sudah merasa sangat takut dan membutuhkan seseorang untuk menemani saya. Bahkan ketika sudah di ladang pun, saya pernah menangis karena merasa sendirian dan ketakutan. Pengalaman kesepian itu menjadi sedikit lucu kalau saya ingat lagi sekarang. Tetapi begitulah pengalaman kesepian dan sendirian, begitu tidak nyaman ketika kita sedang mengalaminya. Saudara-saudari yang terkasih, sejak kelahirannya ke dunia ini, manusia selalu membutuhkan orang lain dalam hidupnya. Maka tidak benar jika seseorang mengatakan bahwa ia bisa hidup tanpa orang lain, sebab kodrat manusia ialah hidup bersama orang lain. Ada satu istilah dalam filsafat, "Aku ada karena engkau ada." Istilah itu kemudian diperkuat dengan istilah bahasa Inggris, "No man is an island." Setiap manusia saling membutuhkan. Itulah yang dialami Tobia dalam kitab Tobit bab 5 ayat 4-5, ayat 11-13, dilanjutkan dengan ayat 15-23 yang kita renungkan hari ini. Kisah Tobia itu pun bermula ketika ayahnya Tobit hendak mengirimnya ke negeri Media, tepatnya ke Ragai, untuk mengambil uang milik ayahnya itu dari seorang bernama Gabael. Adapun jumlahnya adalah 10 talenta perak. Tetapi persoalannya, Tobia belum pernah ke negeri Media. Ia tidak tahu jalan menuju ke sana. Ia juga tidak yakin apakah perjalanan menuju ke negeri itu aman atau tidak. Memang tidak dituliskan apakah Tobia merasa takut atau tidak. Tetapi lewat jawabannya kepada ayahnya, Tobit menunjukkan kepada kita bahwa ia tentu merasa takut jika harus berjalan sendirian ke daerah Media itu. Karena itulah Tobia mencari seseorang yang bersedia untuk menjadi temannya seperjalanan dan yang tahu jalan menuju ke sana. Ia pun bertemu dengan malaikat Rafael. Hanya saja Tobia tidak tahu bahwa orang yang ada di hadapannya itu adalah seorang malaikat. Tobia kemudian bertanya kepada orang itu, dari manakah asalnya? Si pemuda itu atau malaikat Rafael itu pun menjawab bahwa ia adalah seorang saudara Tobia, sebagai sesama orang Israel. Ia kemudian menyatakan maksud kedatangannya ialah untuk mencari pekerjaan. Mendengar jawaban si pemuda itu, Tobia pun bertanya apakah dia tahu jalan menuju ke Media. Singkat cerita, si pemuda itu pun menjelaskan bahwa ia tahu jalan menuju ke sana dan mengenal orang yang hendak dijumpai oleh Tobia itu. Mereka kemudian bertemu dengan Tobit, ayah Tobia. Kepada Tobit, malaikat Rafael itu mengaku sebagai Azaria, anak Ananias, saudara Tobit yang juga dari suku Israel. Mendengar itu, Tobit pun merasa telah menemukan teman seperjalanan yang tepat bagi anaknya. Sebagai sesama orang Israel, ia yakin bahwa anaknya akan aman dalam perjalanan menuju Media dan pulang dari Media. Tobit kemudian berjanji akan memberikan upah sedirham sehari dan kebutuhan yang diperlukan seperti kebutuhan anaknya sendiri. Selain itu, Tobit pun berjanji akan menambah lagi upah itu setelah semuanya selesai. Kesepakatan pun terjadi. Malaikat Rafael yang menyamar sebagai Azaria itu pun meyakinkan Tobit bahwa anaknya akan sehat saat pergi dan tetap sehat ketika pulang nanti. Tobit yang saleh itu pun memberikan berkatnya dan lalu menyuruh anaknya segera bersiap untuk berangkat. Ketika Tobia dan Azaria berpamitan untuk berangkat, Tobia pun memeluk ayahnya dan ibunya Hana. Berbeda dengan Tobit, Hana, ibu Tobia, tetap merasa cemas kalau terjadi apa-apa terhadap anaknya selama dalam perjalanan ke Media. Kecemasan dan ketakutan itu tampak lewat tangisannya. Ia sebenarnya tidak setuju Tobit mengirim Tobia ke daerah yang jauh karena uang itu. Ia sudah memikirkan berbagai macam hal yang buruk yang akan terjadi, termasuk untuk mereka yang sudah lanjut usia. Tidak akan ada orang yang menolong mereka selama Tobia pergi. Ia bahkan mengatakan bahwa cukuplah yang sudah ada ini bagi kita, sebab uang tidak lebih dari uang saja. Tetapi Tobit tetap dengan pendiriannya dan meyakinkan istrinya untuk tidak terlalu cemas.
Dengan sehat anak mereka akan pergi, dan dengan sehat pula ia kembali pulang ke rumah. Malaikat yang baik akan menjagai anak kita dalam perjalanan, kata Tobit. Ibu Tobia pun berhenti menangis mendengar perkataan suaminya yang meyakinkan itu. Saudara-saudari yang terkasih, melihat dunia kita hari-hari ini, rasanya tidak mudah bagi kita menemukan orang yang tepat sebagai teman seperjalanan bagi kita. Cukup sulit menemukan orang yang benar-benar tulus dari hatinya untuk membantu. Manusia pada umumnya selalu berhitung untung dan rugi di zaman kita ini. Tidak banyak lagi orang yang bisa dipercaya. Ini bukanlah ungkapan pesimisme, tetapi fakta yang terjadi hari-hari belakangan ini. Tetapi lewat kisah Tobia dan malaikat Rafael, kita dapat belajar bahwa kita semua harus menjadi teman seperjalanan yang baik bagi sesama kita menuju tujuan yang sama, keselamatan yang sama. Malaikat Rafael menunjukkan bahwa ia adalah teman seperjalanan yang tepat bagi Tobia. Ia setia pada janjinya, ia menepati janjinya. Ia menunjukkan jalan yang benar menuju negeri Media kepada Tobia. Ia menemani Tobia sampai tuntas misinya. Ia membantu Tobia dalam kesulitannya. Ia sungguh-sungguh dengan ucapannya. Ia meyakinkan Tobit bahwa anaknya akan baik-baik saja. Itulah teman seperjalanan yang sejati. Saudara-saudari yang terkasih, betapa pentingnya teman seperjalanan dalam hidup kita. Betapa pentingnya persekutuan di antara kita. Teman seperjalanan kita ialah teman seiman kita, teman satu lingkungan kita, teman satu gereja kita. Demikian juga sebaliknya, kita adalah teman seperjalanan bagi mereka. Seperti Kristus yang tidak bisa lepas dari gerejanya, demikianlah pula kita tidak bisa lepas dari saudara-saudari kita seiman. Dapatkah kita bayangkan, saudara-saudari yang terkasih, kita merayakan perayaan iman kekatolikan kita, entah itu ekaristi atau ibadat, tanpa teman-teman seperjalanan kita itu? Yesus sendiri telah mendirikan landasan gerejanya di atas dasar iman para rasul. Dalam persekutuan oleh karena iman yang satu, Tuhan yang satu, pengajaran yang satu, pimpinan gereja yang satu, kita telah dipersatukan sebagai teman seperjalanan menuju surga yang sama. Betapa indahnya hidup sebagai saudara. Jadilah teman seperjalanan yang sejati satu sama lain. Teman yang menegur jika kita berbuat salah, teman yang menunjukkan jalan yang benar, teman yang meneguhkan dalam keraguan, teman yang mendengarkan dan memberikan solusi atas masalah hidup kita, teman yang memberikan dan menambahkan keyakinan, teman yang rela berjalan bersama, menanggung penderitaan bersama. Susah dan senang tetap satu di dalam iman. Yesus adalah teladan kita sebagai teman seperjalanan yang setia dan sejati. Ia telah setia kepada kita. Kita pun harus tetap setia kepadanya dalam suka dan duka. Semoga kita, saudara dan saudari yang terkasih, semua berjalan bersama sebagai teman seperjalanan. Amin.